Selamat datang semuanya. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang Business Model Canvas atau BMC dan bagaimana alat ini dapat membantu kita dalam merancang dan mengembangkan produk yang lebih terstruktur dalam dunia bisnis yang kompetitif. Produk yang bagus saja tidak cukup untuk mencapai kesuksesan. Kita perlu memiliki model bisnis yang solid yang mendukung bagaimana produk tersebut bisa dihasilkan, dipasarkan, dan menghasilkan nilai bagi perusahaan. Bisnis model Canvas adalah alat yang membantu kita memvisualisasikan seluruh aspek penting dari bisnis, mulai dari pelanggan hingga aliran pendapatan. Bisnis model Canvas adalah alat visual yang dirancang oleh Alexander Osterwalder untuk memudahkan perencanaan dan analisis model bisnis. Canvas ini terdiri dari 9 elemen kunci yang menggambarkan cara bisnis menciptakan, menyampaikan, dan menangkap nilai. Yang pertama adalah customer segment atau segmentasi pelanggan. Siapa pelanggan kita? Bagaimana kita membagi mereka dalam kelompok yang berbeda? Yang kedua adalah value propositions. Apa manfaat yang kita tawarkan kepada pelanggan? Mengapa mereka harus memilih produk kita? Blok yang ketiga adalah channels atau saluran. Melalui jalur mana kita akan menyampaikan produk kita kepada pelanggan? Yang keempat adalah customer relationship, hubungan pelanggan. Bagaimana kita membangun hubungan yang kuat dan berkelanjutan dengan pelanggan? Yang kelima adalah revenue streams atau aliran pendapatan. Bagaimana bisnis kita bisa menghasilkan uang? Yang keenam adalah key resources atau sumber daya utama. Apa aset utama yang diperlukan untuk menjalankan model bisnis ini? Blok yang ketujuh adalah key activities atau kegiatan utama. Apa yang harus dilakukan untuk menciptakan dan menyampaikan proposisi nilai kita? Blok kedelapan adalah key partnerships, kemitraan utama. Siapa mitra yang bisa membantu kita menjalankan model bisnis ini lebih efektif? Dan yang kesembilan adalah cost structures atau struktur biaya. Apa biaya utama dalam menjalankan model bisnis ini? Dua elemen kunci dari BMC yang harus kita pahami dengan baik adalah customer segment dan juga value propositions. Customer segment. Kita perlu mengidentifikasi segmen pelanggan yang berbeda, seperti pelanggan individual, korporasi, atau kelompok tertentu. Misalnya, jika kita mengembangkan produk teknologi, target pelanggan yang kita mungkin targetkan adalah profesional muda yang selalu mencari alat yang dapat membantu meningkatkan produktivitas mereka. Yang kedua adalah value propositions. Disinilah kita menentukan manfaat yang unik yang kita tawarkan kepada setiap segmen pelanggan. Preposisi nilai harus jelas dan relevan. Misalnya, preposisi nilai produk teknologi bisa berupa kecepatan, kemudahan penggunaan, atau kemampuan untuk bekerja di berbagai macam platform. Apa yang membuat produk kita berbeda dari kompetitor? Setelah kita mengetahui segmen dan pelanggan dan preposisi nilai, kita perlu memahami bagaimana produk tersebut akan sampai ke tangan pelanggan dan bagaimana hubungan kita dibangun dengan mereka. Yang pertama adalah channel. Ini adalah saluran yang kita gunakan untuk menjangkau pelanggan. Apakah kita menjual produk secara online, melalui toko fisik, atau menggunakan distributor pihak ketiga? Pemilihan saluran yang tepat sangat penting karena akan mempengaruhi pengalaman pelanggan. Dan yang kedua adalah customer relationship. Hubungan pelanggan berkaitan dengan bagaimana kita membangun, memelihara, dan mengembangkan hubungan dengan pelanggan. Apakah kita bisa menyediakan dukungan 24 jam 7 hari seminggu? Apakah kita bisa menciptakan komunitas pelanggan yang loyal melalui media sosial atau program loyalitas? Dua elemen penting lainnya dalam bisnis model Canvas adalah revenue streams dan cost structures. Revenue streams, bagaimana bisnis kita bisa menghasilkan uang? Ini bisa melalui penjualan langsung, model langganan, freemium, atau mungkin kemitraan B2B. Memahami sumber pendapatan ini akan membantu kita merancang strategi yang lebih tepat untuk menjaga keberlanjutan finansial bisnisnya. Sementara yang kedua adalah cost structures. Di sisi lain, kita juga harus memahami apa saja biaya yang akan muncul dalam menjalankan model bisnis ini. Ini bisa mencakup biaya produksi, distribusi, pemasaran, dan layanan pelanggan. Penting untuk menjaga keseimbangan antara pendapatan dan biaya untuk memastikan bisnis kita yang berkelanjutan. Terakhir, kita akan membahas key activities, key resources, dan key partnerships. Key activities adalah kegiatan utama yang perlu kita lakukan untuk menciptakan nilai bagi pelanggannya. Misalnya dalam bisnis teknologi, kegiatan utamanya bisa berupa pengembangan perangkat lunak dan pemeliharaan layanannya. Yang kedua adalah key resources. Apa aset utama yang kita butuhkan? Apakah itu sumber daya manusia, teknologi, atau infrastruktur?
kita perlu memastikan bahwa semua sumber daya ini tersedia dan dikelola dengan baik. Dan yang ketiga adalah tentang key partnerships. Dalam menjalankan bisnis, kita tidak bisa bergerak sendiri. Kemitraan dengan pihak lain bisa sangat membantu baik dalam hal distribusi, pemasaran, atau penyediaan bahan baku. Penting untuk memilih mitra yang memiliki visi dan misi yang sejalan. Sebagai contoh penerapan model bisnis kanvas, mari kita lihat studi kasus dari Torch, sebuah perusahaan lokal yang memproduksi travel gear. Torch menggunakan model direct to customer, di mana mereka menjual produk secara langsung kepada konsumen melalui platform online. Customer segmennya adalah target pelanggan Torch, traveler modern yang mencari perlengkapan yang ringan dan multifungsi. Value proposition-nya, Torch menawarkan produk dengan light pack technology yang membuat tas mereka ringan dan lebih nyaman untuk perjalanan jauh. Sementara channelnya, penjualannya dilakukan melalui e-commerce dan kemitraan dengan komunitas traveler yang membantu mereka menciptakan koneksi emosional dengan para pelanggannya. Revenue stream-nya dari mana? Pendapatan mereka berasal dari penjualan langsung kepada konsumen, baik melalui situs web maupun platform e-commerce lainnya. Model bisnis ini berhasil karena mereka bisa mengandalkan pengalaman pelanggan dan menjaga hubungan yang kuat dengan komunitas target mereka. Sebagai kesimpulan, bisnis model kanvas ini adalah alat yang sangat berguna untuk memvisualisasikan dan merancang model bisnis. Model bisnis yang kuat dan efektif akan didapat dari sini. Dengan memahami setiap elemen dalam BMC, kita bisa memastikan bahwa produk yang kita kembangkan tidak hanya berfungsi dengan baik, tapi juga memiliki model bisnis yang mendukung pertumbuhan dan kesuksesan di masa depan di pasarnya. Jika ada pertanyaan terkait model bisnis kanvas atau bagaimana kita bisa mengimplementasikannya dalam pengembangan produk, mari kita diskusikan. Bisnis model kanvas membantu kita memahami seluruh aspek bisnis dari segmen pelanggan hingga aliran pendapatan dan struktur biaya. Dengan merancang model bisnis yang holistik, kita dapat memastikan bahwa produk yang kita kembangkan memiliki potensi yang sukses secara komersil dan dapat bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Terima kasih sudah menyimak bagian modul dalam bisnis model kanvas bersama saya Dwi Purnomo. Sampai bertemu di modul selanjutnya.